Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Novi di acara Lo Studio yang menginspirasi dan memotivasi. Alhamdulillah teman-teman, semoga yang ada di rumah, apalagi di bulan Ramadan nih, semoga dalam keadaan sehat, apalagi di masa pandemi. Semoga apapun yang dikerjakan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oke, hari ini Novi ditemenin sama salah satu pemain film Move On yang diproduksi oleh Lo Studio. Beliau berkarakter katanya sih bad boy, tapi kita kan nggak tahu aslinya nih. Nah, kita langsung sapa nih. Assalamualaikum Mas Aminin. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, api. 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 Bisa bahasa Jawa. Langsung pakai Jawa, padahal beliau asli Madura ya Mas ya? Iya, benar sekali. Oke, saya ingin mengulik-ngulik sedikit tentang kehidupan pribadinya Mas Amin. Dikit aja ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya nggak tahu lah, nanti kalau melebar. Oke Mas Aminin, kemarin itu di film Move On, Mas Amin kan jadi pemeran bad boy gitu ya? Itu memang pilihan atau dipilihkan sama sutradara? Dipilihkan, sebenarnya saya berat banget nih. Kenapa? Iya, karena itu nggak sesuai banget dengan karakter saya sebenarnya. Emang kamu nggak bad boy ya? Enggak lah. Enggak ya, tapi tipe-tipe gimana nih? Karena kan saya sebenarnya kan tipe orang yang setia nih ya. Setia teman-teman, setia. Iya dong. Terus tiba-tiba sama ini manajer ya, manajernya, sutradaranya juga kemarin pas di casting malah disuruh ini jadi pemain bad boy. Aku dalam hati, padahal aku ini orangnya baik-baik, kalem gitu kan. Kalem guys. Sebenarnya saya malah pengen berharap jadi pemeran utama. Ternyata jadi ya pembantu doang sih. Nggak apa-apa sih. Tapi itu berapa take sih ketika Mas Amin berperan jadi Bobby ya? Iya, Bobby. Itu berapa kali tuh? 2 kali doang kayaknya. Dan itu kita nggak berinteraksi ya? Nggak pernah, malah ya? Jarang ketemu sama mbaknya malah saya. Iya, kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Karena memang di skrip itu aku kan selalu sama pemeran utama perempuannya dan kebetulan ketika pemeran utama ini main sama aku nggak disamaan. Yang ada kan sampean ketika itu perannya bukan nyulik ya, ngajak si Amira itu untuk keluar ya. Itu kan nggak ada sama temen-temennya ya kan ya. Iya, jadi kebetulan nih teman-teman waktu di film Move On yang udah nonton itu Mas Aminin ini jadi bad boy. Padahal pengennya jadi aktor utama ya. Berharap. Tapi mau punya cita-cita jadi aktor. Ada sedikit, baru tadi sih pengennya. Ketika tadi Mbak Sutradara ini ya ngomong ya. Gitu, Tapi ada kesulitan nggak sih ketika memerankan jadi Bobby, Mas? Kesulitan sedikit aja sih kayaknya. Tapi mungkin karena ada rada-radanya kayaknya, ada rada bad boy-nya kali ya. Kayaknya sih aku bingung nih sama Mas Amin ini. Plan hidupnya soalnya. Berapa kesulitan sebenarnya ini sih. Aku pikir karena saya ada berapa skrip aja ya, hanya 2 kalau nggak salah. 2 ya. Dua aja. Itu ketika mau ngajak si Amira ya sama ketemu di depan masih kan ya? Ini di kafe sama yang di depan kos sih. Itu ya. Tapi perasaan sampean ini ketika memerankan jadi Bobby gimana sih Mas? Ada ini nggak sih apa kayak kontrak? Aku kan nggak gini sebenarnya, kenapa aku jadi berperan begini? Kalau aku pribadi sebenarnya ya terima-terima aja sih, karena memang karena mendalami sebuah karakter itu sebenarnya memang agak susah, tapi ketika kita sudah lakukan secara natural, ya udah kayak bisa aja kayak gitu kan. Langsung ngalir gitu ya. Ngalir aja. Tapi kalau misalkan harus seperti ini memang kayaknya bakalan agak susah kayak gitu. Bakalan agak susah. Iya, bakalan agak susah kalau misalkan memang harus ini kamu harus seperti ini, tapi karena sutradara juga memberikan arahan, ya udah kamu lebih natural aja. Kalau misalkan mau nakal ya nakal aja kayak gitu sih. Kalau mau nakal aja. Tapi kan aslinya nggak nakal ya, setia. Enggak lah, ya. Setia dong, baik tapi juga. Ini denger nih katanya sih mau melakukan proses menuju kehalalan sama pasangannya ya. Kok tahu ya? Tadi sih. Apa karena saya sudah jadi artis kali ya, jadi ada gosip-gosip gitu ya. Emang infotainment mana nih? Kali aja Lo Studio juga sudah memberikan mungkin ada gosip-gosip gitu. Ya, gosip-gosip itu biasa nih ya. Tapi begini, jadi tadi kan kita ngobrol tentang kesetiaan. Nah, setelah ini insya Allah Mas Amin akan melangsungkan tahun depan ya? Insya Allah tahun depan. Kita doakan ya teman-teman, semoga lancar dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ketika nanti sudah menikah. Amin. Ini nih, aku pengen tanya tentang tadi kan saya taunya itu Mas Aminin itu orang Madura. Asli ya. Asli teman-teman. Asli loh. Kemudian pasangannya orang
Mojokerto. Mojokerto. Jadi Jawa versus Madura. Mojokerto. Nah itu apa ya, menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, etnis yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itu ada ini nggak sih faktor-faktor eksternal ataupun internal yang menjadi penghalang? Sebenarnya kalau misalkan dari faktor-faktor internal atau eksternal, apapun kayaknya kalau misalkan mau menuju ke keseriusan, apalagi ini ibadah yang ibadah yang nggak sehari 2 hari ya, tapi selamanya. Amin. Ya pastinya ada beberapa, bukan halangan sih lebih tepatnya, tapi ini ujian untuk seberapa banyak usaha kita, seberapa banyak ikhtiar kita untuk untuk menuju ibadah tadi itu ya. Apa itu Mas, kayak bukan penghalang ya, ujian-ujiannya itu seperti apa contohnya? Kan perbedaan budaya, etnis. Iya, kalau ujiannya menurut saya nggak terlalu berat sih, karena masih bisa dilewatin dan bisa dimusyawarahkan kayak gitu. Tapi mungkin Allah itu kan nggak akan ngasih ujian di luar kemampuan benar umatnya kan gitu kan ya. Benar, karena ini aminin nih, ini batasnya segini, aku segini, jadi aminin yang bisa untuk menyelesaikan kan gitu ya. Tapi dari pihak keluarga gimana Mas? Kan kok kamu dapat orang Jawa, ada yang gitu nggak sih? Oh pastinya ya. Apa sih? Pastinya di awal-awal, karena memang saya gini-gini juga banyak yang minta nih ya. Nggak bercanda ya. Meskipun... Oh bercanda guys, Anda kira beneran? Beneran kok. Oh beneran. Emang di situ tuh tradisinya perempuan ngelamar laki-laki atau? Enggak, cuman maksudnya kadang orang tua kenapa nggak nikah sama ini aja kayak gitu, sama anakku aja, kenapa enggak? Oh orang tuanya yang minta. Ya, gitu. Kalau misalkan tadi bicara masalah dari keluarga seperti apa, ya pastinya kaget sih, kok orang jauh kayak gitu kan. Apalagi dengan mayoritas orang Madura kan kebanyakan, khususnya di desaku yang mungkin nikahnya harus sama orang-orang sana juga, kadang masih ada family jauh kayak gitu sih. Oh family jauh menikah? Iya. Oh gitu. Tapi bukannya ini ya, tidak disarankan untuk menikah satu ini? Oh mungkin ya, tapi karena itu sudah jadi habit kali ya, atau mungkin tradisi ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak masalah sih selama itu tidak satu darah yang benar-benar satu darah rentetan ya gitu sih. Itu terus ya pastinya kalau kemarin sih karena jadi kayak kalau kamu dapat orang jauh, oke, nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kamu sudah ada itikat di awal, mau nggak si calon istrinya nanti pulang ke sini ke Madura kayak gitu. Oh mau nggak Mbak? Harus mau ya. Jadi di awal itu sudah ini ada komitmen. Kalau udah menikah sama Mas Aminin nanti diajak ke Madura gitu ya. Berarti Mas Aminin nggak di Surabaya lagi nanti setelah menikah? Tetap di Surabaya. Cuman maksudnya kalau pulang ke Madura itu dalam artian kayak jadi kalau orang kaya mungkin bisa dikatakan ahli waris gitu ya. Oh ahli waris. Iya, jadi Mbak bersyukurlah menikah sama Mas Aminin. Iya kalau orang kaya, tapi kalau enggak karena hanya orang Indonesia kali ya kalau berani melamar anak orang tanpa memiliki apa-apa ya kan. Iya betul. Saya setuju ya. Jadi kalau misalkan masalah ngelamar orang itu ya sebenarnya nggak harus memiliki modal ya, nggak harus memiliki aku harus bekerja memiliki pekerjaan A. Terus istrinya makan apa kalau nggak punya modal? Dari orang tua? Oh ya enggak juga. Tapi kan kita percaya nih, karena obrolan ini saya dari awal sama Mbak Novi itu selalu mendapatkan sebuah siraman rohani jadinya ya. Ini ceramah agama jadinya. Jadi gini, bicara masalah nikah, masalah rezeki juga, kita tidak perlu khawatir dengan ketetapan Allah ya kan. Karena rezeki kita akan mendapatkan rezeki ketika kita sudah menikah gitu. Iya sih. Jadi apalagi hubungannya itu untuk ibadah ya. Iya, niatnya sudah dari awal tuh udah bagus. Tapi ini enggak sih dari sisi keluarga ketika persiapan pernikahan itu gimana permodalannya secara finansial? Oh ini lebih ke tradisi jadinya ya? Iya betul. Jadi kalau aku pribadi ya Mas, ketika ngomongin masalah persiapan pernikahan khususnya finansial itu ditanggung sendiri sama mempelai. Tapi aku tahu ini dari temanku yang memang dari Madura. Itu ya gitu. Jadi dia nyantai, mau menikah tuh nyantai teman-teman. Kayak untuk masalah modal itu sudah disiapkan sama keluarga. Itu apa nggak memberatkan dari sisi keluarga? Pernah dengar kata-kata gini nggak? Ketika kita bersanding di atas pelaminan, kita kan sudah bagaikan raja dan ratu ya kan. Ya itu orang Madura harus benar-benar menerapkan itu. Kita sebagai mempelai benar-benar harus jadi raja dan ratu, tidak perlu memikirkan nanti biayanya seperti apa ya, nanti konsepnya seperti apa ya. Jadi
keluarga juga ikut turun. Bener-bener kayak gitu. orang tua itu mengentaskan anaknya sampai bener-bener di pelaminan. Setelah itu lepas gitu atau masih ada kontribusi orang tua ketika menikah? Harusnya lepas karena harusnya lepas tapi tetap lepas. Kalau tradisi keluarga Mas Amin sendiri itu gimana? Setelah menikah masih ada campur tangan atau gimana? Rata-rata kalau karena saya masih belum menjalani nih ya, cuman kalau misalkan dari saudara-saudara saya yang dari keluarga saya sendiri, memang kalau sudah nikah ya udah lepas kayak gitu sih. Kalau misalkan ya yang namanya juga hubungan anak sama orang tua tetap ya. gitu. Apalagi anak laki-laki ya bertanggung jawab sama ibu dan ayahnya ya. Cewek pun juga sama. Oh gitu. Cewek juga sama. Nggak ada ini ya apa perbedaan jenis kelamin karena kamu laki-laki atau perempuan. Oh gitu. Aku sih pernah dengar, pernah baca juga. Kalau kebudayaan, kita ngomongin kebudayaan patriarki ya. Iya. Setiap budaya dan etnis itu pasti ada. Karena mungkin belum open mind. Kalau perempuan itu ya di rumah aja setelah menikah. Jadi ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah kayak gitu. Kalau calonnya Mas Amin sendiri gimana tuh? Alhamdulillah sih karena sekarang juga posisinya lagi kuliah ya calon saya. Masih kuliah. Alhamdulillah. Jadi kalaupun misalkan nanti ketika saya nikah sama calon istri saya ini, ya rencana saya memang tidak mau memberhentikan dia untuk kuliah, tetaplah terus belajar kuliah, gitu ya. Karena mau jadi apapun nanti yang namanya pendidikan itu penting ya. Betul. Jadi betul. bukan ini saya bukan mengintimidasi orang yang nggak kuliah ya, tapi maksudnya dalam artian ketika kita sudah memiliki pendidikan kayak gitu ya, mainnya sudah beda kayak gitu kan, terus wawasannya juga beda kayak gitu. Jadi untuk menyikapi sesuatu atau masalah itu juga tidak semudah membalikkan tangan kayak gitu. Pasti harus memikirkan secara matang kayak gitu. Betul. Kalau pihak keluarga sendiri terkait perempuan berpendidikan gimana? Oh, malah justru mendukung sih kalau mendukung ya. Kalau bicara pendidikan di keluarga saya pribadi nih ya, sebenarnya justru yang mungkin sampai ke tingkat sampai kuliah kayak gitu hanya saya aja sih, karena memang ya mungkin karena saya juga cowok dan saya anak terakhir dan di mana saya sudah masuk di era-era yang agak modern gitu ya. Ya mungkin di kota sudah modern tapi kan di desaku mungkin masih belum kayak gitu sih. Masih proses kali ya. Kayak gitu. Tapi kalau ini kan Mas Amin berapa bersaudara? 3 dan anak terakhir. Berarti kakak-kakaknya sudah menikah punya anak? Sudah. Oh, udah jadi om ya? Udah om nih, udah tua ya. Sebentar lagi lah ya menikah terus punya anak ya. Ya semoga saya diundang sih. Jadi MC juga nggak apa-apa. Oh pastinya dong. Kan kalau jadi MC gratis kan ya. Ini masalahnya. Nasi kotak udah cukup kan? Oke, siap, baiklah. Oke, Lost Studio Lost. Saya penasaran nih sama latar belakang pendidikan Mas Aminin. Karena kan Mas Aminin bekerja di bidang marketing ya? Iya, startup di dunia startup. Kalau latar belakang pendidikan sendiri itu gimana? Maksudnya kuliah, sekolah SMA-nya gimana? Kalau ngomongin kuliah, karena ini lebih ke jurusan kayaknya nih ya. Jadi kalau misalkan ngomongin kuliah, pendidikan saya malah lebih ke pendidikan ya. Jadi lebih ke guru. Guru ya. Tapi nggak jadi guru? Nggak jadi guru. Nggak harus sama sih, tapi nggak apa, jadi guru di tempat kerja. Malah justru guru dalam kehidupan sih. Mau nanti jadi guru dari keluarga, guru sosial gitu sih. Tapi teman-teman, yang saya dengar nih Mas Aminin itu lulusan pondok pesantren, betul nggak Mas? Tahu aja nih Mbak Novi ya. Iya dong, kan info time. Mulai dari saya mau tunai, nikah. Ya, iya dong, ya. Jadi harus begitu. Gimana? Ini pinter banget nih kalau suruh ngulik-ngulik. Jadi lost itu lost, bener-bener lost. Tadi apa pertanyaannya? Lulusan pondok pesantren. Tapi nggak, ini ya, kita tuh nggak boleh ngejudge covernya orang. Jadi bukan berarti ya orang yang jebolan pesantren itu harus berpakaian ala-ala ustadz gitu ya Mas ya. Setuju banget. Syari atau apa, terus setelah lulus dipanggil ustadzah gitu kan ya, nggak harus di bidang agama juga. Malah yang Novi tahu itu Mas, teman-teman Novi itu kuliah dan kerja di bidang umum walaupun dia jebolan pesantren. Kayak Mas Amin gini nggak kelihatan gitu. Ini aku dipuji loh ya, aku dipuji nggak sih? Saya bingung ya, dipuji atau enggak. Jadi Mas Aminin ini lulusan pondok pesantren di Madura gitu ya Mas ya? Iya benar.
itu cita-citanya dulu ketika mondok memang ingin jadi guru agama atau gimana? Karena kuliahnya di keguruan ya? Oh ya, benar-benar. Jadi kalau memang saya dari lulusan pesantren, tapi kalau misalkan Mbak Novi tadi bilang pertanyaannya mau jadi guru agama atau segala macam, sebenarnya belum pernah ada berpikir ke sana waktu di awal pesantren, karena apalagi di keluarga aku ya, ini kayak semacam diwajibkan untuk minimal di pesantren dulu kayak gitu sih. Tapi memang kayaknya di Madura itu yang utama itu ngaji dulu gitu ya Mas ya? Ngaji terus adab. Oke, ngaji terus adab. Karena yang Novi lihat nih ya teman-teman, di era modern apalagi di kota besar, adab apa ya, kayak tutur kata, perilaku, etika kepada lawan bicara, kepada guru utamanya itu kayak hampir hilang. Ya, kayak mendekati hilang banget nih. Iya, di peradaban itu kayak guru tuh kayak teman. Ya, it's okay di masa sekarang itu katanya milenial, guru jadi rekan, tapi kan Novi percaya sama yang namanya tuh barokah. Karena apa ya? Nggak tahu sih ya, mungkin karena memang dari dulunya didikan dan juga lingkungan mengajarkan bahwa semuanya itu kalah sama barokah dan doa. Betul nggak sih Mas? Benar sekali ya. Apa yang Mas Aminin dapatkan, pengalaman yang pernah Mas Amin rasakan ketika berhubungan dengan barokah dan doa?